Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Amalia Geografi 2014. Saya ingin melakukan micro teaching dengan metode pembelajaran Scrabble. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Ya ke kelas. Siapa nih hari ini yang nggak masuk? Tegar sama Rijali, Bu. Kenapa? Tegar sakit. Kalau Rijali katanya ini ikut lomba, Bu. Oh iya, kita doakan yang terbaik untuk mereka. Semoga cepat sembuh dan tenang. Amin. Selanjutnya, udah pada berdoa belum? Belum, Bu. Ya, ke kelas tolong dipimpin doanya. Ya. Latihan siap. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini berdoa mulai. Selesai. Oke, kita mulai langsung dengan pembelajarannya ya. Hari ini kita akan membahas tanah, pemanfaatan dan konsekuensi tanah. Sebelumnya, tujuan kita untuk belajar ini adalah mengetahui dan memunculkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian tanah serta mengetahui metode-metode konservasi tanah. Selanjutnya, selanjutnya ada pengertian tanah. Tanah dapat diartikan sebagai lapisan bumi bagian luar yang merupakan hasil pelapukan pengendapan batuan di dalam tanah yang banyak mengandung bermacam-macam bahan organik dan anorganik. Tanah adalah kumpulan dari bagian-bagian padat yang tidak terikat antara satu dengan yang lain. Di antaranya mungkin material organik dan rongga-rongga di antara bagian-bagian tersebut berisi udara dan air. Ilmu yang mempelajari soal tanah ini adalah ilmu pedologi. Nah, selanjutnya ada horizon tanah. Kita bisa lihat di sini. Di tanah itu terdapat horizon O, A, E, B, dan lapisan bedrock atau lapisan horizon R. Pada horizon O ini terdapat banyak sampah-sampah tumbuhan, hewan-hewan mati, serta jasad-jasad teknik yang lain. Sedangkan pada horizon A ini adalah lapisan humus. Warna tanahnya itu cenderung gelap, kaya akan mineral-mineral. Lapisan ini yang membuat tanaman-tanaman menjadi subur. Selanjutnya ada horizon E. Horizon E ini kandungan mineralnya sudah mulai berkurang karena terjadinya proses pencucian dari adanya infiltrasi air hujan. Selanjutnya ada horizon B. Horizon B ini mineralnya sudah sangat kurang, warna tanahnya pun cenderung lebih terang. Selanjutnya ada horizon C. Horizon C ini terdiri dari batuan-batuan yang masih besar khas. Ini merupakan hasil pelapukan pertama dari si bedrock ini, lapisan lapisan horizon R. Next ya, kita selanjutnya ada faktor pembentuk tanah. Pertama ada faktor iklim, organisme, bahan hidup, topografi, dan waktu. Faktor iklim itu meliputi curah hujan, suhu, dan sinar matahari. Faktor iklim ini sangat mempengaruhi tebal tipisnya lapisan tanah. Contohnya, untuk daerah ekuator, tebal lapisan tanah kita itu lebih tebal daripada yang di daerah lintang sedang hingga dingin. Selanjutnya ada organisme. Organisme ini sangat berperan pada pelapukan. Ada yang menyebabkan pelapukan itu bisa pohon atau mungkin manusia. Selanjutnya ada bahan hidup, di mana bahan hidup ini mempengaruhi jenis-jenis tanah. Selanjutnya ada topografi. Kita lihat aja. Misalkan pada daerah yang kemiringan lerengnya curam, lapisan tanah yang terdapat pada lereng tersebut semakin tipis karena lereng yang curam itu membuat lapisan tanah mudah tererosi atau terjadinya mass wasting. Selanjutnya ada waktu. Dalam pembentukan tanah itu pada dasarnya memerlukan waktu karena pelapukan tidak terjadi secara langsung, tapi dia membutuhkan proses yang sangat lama hingga terjadinya tanah. Nah, selanjutnya ada manfaat tanah nih. Sebelumnya saya mau nanya, ada yang tahu nggak manfaat tanah selain yang ada di sini? Ada yang tahu? Apa ya Bu? Buat bangunan, Bu. Ya, bangunan. Nih, ini di sini ada beberapa manfaat tanah. Yang pertama ada tempat tinggal mikroorganisme tanah. Yang kedua ada penyedia unsur hara bagi tumbuhan. Yang kita tahu tumbuhan ini bakalan berpengaruh juga sama kita. Karena kan kita misalkan dalam
dalam tanah tersebut kita kan menanam tanaman. Nah, tanaman tersebut akan kita konsumsi, jadi balik lagi ke kita sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Selanjutnya ada sebagai media tanam, seperti yang saya bilang tadi, bisa untuk menanam pohon, menanam sayur-sayuran sebagai untuk dikonsumsi kita. Selanjutnya ada menyerap dan menyimpan air, ada nilai ekonomisnya sebagai aset yang dapat disewakan atau diperjualbelikan. Dan terakhir ada sebagai bahan baku barang kerajinan yang berasal dari tanah, seperti piring, keramik, dan sebagainya. Selanjutnya, apa sih kerusakan tanah? Kerusakan tanah merupakan peristiwa hilangnya unsur unsur hara tanah atau ketidakmampuan tanah berproduksi seperti semula. Berikut ini adalah faktor penyebab kerusakan tanah. Ada erosi oleh air, ada pencemaran tanah, ada penambangan bahan galian, ada kerusakan hutan, dan yang terakhir hujan. Oke, selanjutnya ada dampak kerusakan tanah. Yang pertama adalah penurunan produktivitas tanah, yang kedua kehilangan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, yang ketiga kemampuan investasi tanah berkurang, dan yang terakhir hasil produksi dalam pendapatan. Nah, sekian materi dari yang Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu ada games nih. Nah, Ibu udah menjumlahkan 10 kata. Nah, tugas kalian adalah mencari 2 kata atau 2 istilah, kemudian kalian jelaskan sedikit tentang mengenai istilah tersebut. Sekarang ada yang mau mencoba? Coba kalian perhatikan. Tiana, Bu. Saya mau deh, Bu. Saya, Bu. Saya. Nah, coba silakan kalian. Sama aja nih, Bu. Nih, saya 2 ya, Bu? Ya. Nih, saya nemu ini nih, Bu. Pedologi. Pedologi itu artinya ilmu mempelajari tentang tanah. Ya, selanjutnya. Satu lagi yang saya temukan ini, Bu, topsoil. Topsoil itu tanah yang di bagian atas. Ya, betul sekali. Terima kasih lagi ya. Ya, sama, Bu. Selanjutnya, ada lagi yang ingin mencoba? Saya, Bu. Ya, silakan, Diana. Kalau saya nemunya ini, Bu, organik. Bisa nggak, Bu? Organik itu yang berasal dari ini, Bu, makhluk hidup. Ya, betul. Selanjutnya, Sama horizon. apa itu horizon? Horizon itu susunan lapisan. Ya, betul. Terima kasih, Diana. Terima kasih. Ya, itu dia games dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah tanah merupakan hasil kelompokan batuan yang kaya akan mineral yang baik dan sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup.